Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Indonesia, ketemu kembali dengan Dr. Adli di sini, Ketua Komunitas Petani KMS Indonesia, di dalam channel Adli School of Agribusiness. Agribisnis untuk kesejahteraan petani. Nah, pagi hari ini seperti biasa, Ketua KMS lagi di lahan, lagi di tempat pembibitan. Nah, pagi hari ini kita akan bercerita tentang menjadi petani kreatif ya, petani kreatif. Nah, salah satu kreativitas yang harus dilakukan oleh petani itu adalah membibit ya, membibitkan sendiri. Karena biaya untuk membeli bibit itu mahal. Sebagai contoh misalnya bibit alpukat ya. Nah, ini alpukat. Ini harganya 30.000 sampai 50.000 satu batang. Padahal kalau kita bibitkan sendiri itu menjadi sangat murah, mungkin tidak sampai 1.000. Hanya butuh bijinya, kemudian kita tumbuhkan dan kita sambung pucuk. Nah, Ketua KMS ya ini sudah melakukan ya, karena membibitkan ini butuh skill ya, butuh keahlian, maka memang seorang petani harus rajin mencoba dan mencoba. Nah, Ketua KMS ya ini sudah melakukan ini pembibitan untuk alpukat ya, sambung pucuk. Ada 8 batang yang diinikan. Nah, setelah dilihat ini tanda-tandanya ada 2 mungkin, yang ini dan ini gagal. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada 6 yang sudah ada tanda-tanda hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya persentase berhasilnya itu sudah 75%. Nah, ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan oleh Ketua KMS ya, tapi ini sudah dilakukan untuk yang kesekian kali. Artinya apa? Bahwa kreativitas membibit harus dilakukan secara berulang-ulang, sehingga nanti akan tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Nah, di sini juga kan, sahabat petani, ini adalah bibit kurma ya. Nah, kurma KL1 ya. Ya, jadi waktu itu ada 20 biji, hanya 1 yang hidup ya. Ya, ini juga membutuhkan kreativitas ya. Tapi alhamdulillah ini ada 1 yang hidup. Ini adalah kurma ini, kurma tropis ya. Jadi ada 1 batang. Nah, ini dilihat, ini adalah nilam ya. Jadi ini nilam, awalnya Ketua KMS membelinya di Balitbu. Nah, kemudian bukan Balitro ya, mohon maaf, di Balitro Layang Solo. Kemudian ini dikembangkan. Nah, ya ini dengan sangat mudah kita bisa stek ya kan, secara beransur-ansur, dan cabang-cabang kecilnya ini sudah bisa kita bibitkan yang cukup banyak. Nah, kemudian ini kan buah naga kan. Ini sahabat petani semua, ini sumber sulurnya itu dari ada tanaman yang di pinggir jalan yang kemudian tidak diurus orang ya kan, kemudian itu dekat dengan kantor Ketua KMS ya kan, kemudian Ketua KMS ambil dan rapikan lagi, kemudian ditanami kan. Ini juga bisa, sudah tumbuh dengan baik, sudah tumbuh dengan bagus. Sebentar lagi kita nanti sudah bisa memindahkan ke tempat yang lebih luas untuk nanti kita kembangkan buah naga ini. Nah, ini juga sahabat petani, ini adalah pinang ya kan. Ini pinang wangi, ini juga dikembangkan sendiri. Yang sana ini pinang lokal ya. Ini juga ya kan, ada durian, ada alpukat yang insya Allah nanti pelan-pelan akan kita sambung pucuk ya kan, secara berkala. Nah, kira-kira demikian sahabat petani semua. Menjadi petani kreatif ya kan, salah satunya adalah harus ya kan kreatif di dalam membibit ya. Biaya bibit itu termasuk cukup besar ya. Bayangkan kalau misalnya kita mau menanam 100 batang alpukat misalnya. Nah, itu dibutuhkan biaya bibit minimal 3 juta. Berat juga bagi petani. Nah, maka Ketua KMS akan mengajak kita semua, hayo kreatif membibit, karena belajar membibit itu tidaklah sulit ya. Dan sumber-sumber bibit itu sebenarnya banyak tersedia di sekitar kita. Tetapi ya kan kita saja yang belum memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Demikian sahabat petani, jadilah petani kreatif ya. Petani kreatif itu petani yang penuh dengan ide-ide kreatif kan, untuk menjadikan dia sebagai seorang petani trainer ya.
petani perantau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe kan, channel ini untuk kemajuan channel ini di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.